sambil menunggu yang lain, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yuk, siang ini kita melanjutkan materi sebelumnya, masih di HTML, tetapi kita naik level sedikit. Kalau kemarin baru dasar-dasarnya, sekarang setelah ini kita coba pelajari HTML yang mulai berkaitan dengan aplikasi atau website ya, yang biasa dipergunakan yaitu menggunakan tabel dan menggunakan form. Ya, menggunakan tabel dan menggunakan form. Sebelum saya lanjutkan, coba saya lempar pertanyaan. Kira-kira dari pembahasan sebelumnya atau dari hasil belajar mandiri, kira-kira ada pertanyaan yang mungkin masih bingung dari sisi pengetahuannya? Kalau ada, silakan sampaikan dulu, nanti baru saya lanjutkan. Silakan. Oke, belum ada? Coba saya lanjutkan saja. Oke, sejauh ini tidak ada pertanyaan. Oke, kita lanjut di materi. Saya ngambil dari W3 School. Kita belajar mengenai HTML, kemudian kemarin sudah ke paragraph style, formatting, sampai warna. Nanti ada CSS. CSS kemarin belum sempat kita bahas, tetapi di sini coba sekalian saya bahas sebelum nanti lempar ke tabel dan ke form ya. Nanti akan ada banyak, kita ulas sedikit-sedikit ya kegunaannya. CSS ya, CSS itu digunakan untuk memanipulasi teks ya, terutama di sini memanipulasi teks kalau di dalam HTML. Tetapi kalau full saat ini kegunaan dari CSS lebih kepada mengatur segala tampilan ya, mulai dari tata letak, kemudian posisi, warna, kemudian bahkan bisa ke animasi untuk CSS sekarang ini. Nah, secara mudah kalau kita pelajari CSS itu mengatur selain huruf, warna, kemudian teks, ukuran, spasi antar elemen, kemudian posisinya, gambar, background, ya, semuanya itu bisa kita atur dengan menggunakan CSS. Nah, seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, CSS itu ada 3 jenisnya. Ya, ada CSS yang disebut sebagai inline, kemudian ada internal, kemudian ada eksternal. Ya, kalau inline itu CSS-nya digunakan di dalam elemen dengan menggunakan kata kunci style atau keyword style ya. Ini di dalam elemennya. Kemudian kalau internal ini masih di dalam satu file yang sama, tetapi dia diletakkan di bagian head ya. Bagian head dimulai dengan elemen style di dalamnya. Contohnya seperti apa nanti kita lihat. Kemudian eksternal ini merupakan sama sebenarnya CSS, tapi penulisannya dia memanggil file yang ada di luar dari file HTML. Jadi CSS sendiri punya extension namanya .css.
Ya, kalau kita panggil kita menggunakan elemen link nanti. Proses implementasi dari CSS ini bersifat berjenjang. Berjenjang itu siapa yang didefinisikan terakhir kali itu yang akan diikuti. Ya. Selebihnya akan mengikuti tingkatan-tingkatan di atasnya. Artinya kalau di awal misalkan kita membuat sebuah definisi default, warnanya itu putih misalkan. Kemudian di elemen tertentu kita memberikan perilaku berbeda, kita kasih warna hitam atau kuning, maka hanya di bagian yang kita definisikan secara eksplisit warna merah atau kuning atau hitam tadi, itulah yang akan berwarna lain. Sedangkan yang lain akan tetap mengikuti aturan umum yang ada di atas kalau warna teks adalah putih. Kira-kira seperti itu. Untuk inline, nah inline CSS ini dia bersifat unik, ya. Bersifat unik artinya memang secara eksplisit diterapkan untuk elemen tertentu. Nah, contohnya seperti itu. H1, heading 1, dia punya style color blue. Selama heading satunya belum ditutup, maka yang ada di antara atau yang berada diletakkan setelah heading 1 itu dia akan mengikuti aturan style berwarna biru. Kemudian juga untuk paragraf, ini kita juga bisa menggunakan style tersendiri. Seingat saya sudah pernah saya sebutkan bahwa color itu atau warna selain kita bisa menuliskan warnanya, tapi juga menuliskan heksadesimalnya yang bisa kita dapatkan melalui beberapa aplikasi eksternal, contohnya kayak Paint, kayak Photoshop ya. Dari situ kita bisa dapatkan perpaduan warna yang berbeda. Oke. Selain itu juga kita bisa menggunakan RGB. RGB itu penentuan warna dengan persentase, red, green, blue, ya. RGB, red, green, blue. Dengan pengaturan komposisi dari rednya berapa, greennya berapa, blue-nya berapa, kita akan mendapatkan warna yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan aja. Kemudian internal CSS. Oke. Internal CSS ini digunakan untuk mendefinisikan style, di mana definisi itu sifatnya unik untuk satu file tersebut, tidak berfungsi pada file yang lain. Kalau yang style tadi dia unik berdasarkan elemen, kalau yang internal ini unik berdasarkan file atau halaman HTML. Internal CSS berada di antara sintak head ya. Kalau kita bisa lihat di bawah itu ada contoh untuk implementasi CSS di antara sintak head ya, dengan menggunakan style. Jangan lupa ditutup style. Sebenarnya sama dengan yang inline tadi. Kalau yang inline kita harus capek menerapkan di setiap H1. Kalau yang ini kita buat umum bahwa setiap H1 dia berwarna biru, kemudian setiap paragraf dia berwarna merah. Nah, ini fungsinya akan berfungsi secara umum keseluruhan. Kalau H1 ya warna biru, kalau P ya warna merah. Kecuali kita ingin membuat sebuah perbedaan. H1 yang pertama warnanya lain, H1 yang kedua warnanya lain. Nah, kalau seperti itu berarti kita harus mendefinisikannya secara unik juga di setiap elemen. Oke.
Semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung disampaikan. Untuk eksternal CSS ya, ini sama fungsinya mendeskripsikan, mendefinisikan style untuk kalau yang internal tadi khusus untuk satu file atau satu halaman HTML, sedangkan untuk yang eksternal CSS ini fungsinya lebih kepada banyak HTML page atau banyak file page yang kita mau terapkan style yang sama. Nah, jadi stylenya akan berfungsi sama di setiap halaman selama dia menerapkan memanggil link seperti ini. Selama ini dipanggil, maka aturan di bawahnya akan mengikuti aturan yang sudah kita simpan atau kita atur di dalam style.css. Ini untuk CSS inline, internal sama eksternal. Nah, penulisan dari style sendiri bisa langsung seperti ini. Body dimulai kurung buka, kemudian aturan, kemudian berawal tutup. Untuk aturan CSS ada banyak sekali. Kalau kita bahas satu-satu, mempelajari ini fungsinya apa, akan sangat panjang ya. Mending kita jalankan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuhnya apa, baru kita cari. Seperti itu untuk lebih efektif dalam pembelajaran. Dalam CSS salah satunya mengatur warna, kemudian huruf, kemudian size ya. Bisa menggunakan color, font family untuk milih jenis fontnya, kemudian untuk font size, untuk ukuran size-nya. Seperti ini contohnya. Ukuran size itu, font size itu bisa menggunakan persen, sama kayak tabel kemarin, atau sama kayak yang lain ya. Kita bisa menggunakan size, bisa menggunakan persen, sama kayak gambar juga. Bisa menggunakan pixel, bisa menggunakan persen. Oke. Nah, kemarin sempat ketika kita menuliskan sintak HTML ya, kita ingin membuat sebuah tabel misalkan, atau yang lain. Nah, nanti ada yang disebut sebagai border. Yang disebut sebagai border. Nah, border ini kalau sintak HTML-nya dia sudah akan deprecated ya bahasanya, atau sudah akan ditinggalkan, atau bahkan sudah ditinggalkan di PHP versi yang terbaru. Nah, secara gantinya nanti kita bisa menggunakan CSS ya. CSS itu dengan menggunakan border sama, ukurannya berapa, ketebalan garisnya 2 pixel misalkan, kemudian sifatnya apa, solid, warnanya apa, powder blue. Kita coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Misalkan untuk P, setiap P paragraf ini kita buat garis, maka seperti ini. Ya. Dia ukurannya 2 pixel, kemudian sifatnya solid. Kalau tidak kita kasih solid seperti apa? Ya nanti akan jadi kembar ya warna. Nah, seperti ini. Sehingga tidak terlihat. Kita buat solid. Ini untuk garis atau border, nanti kita akan banyak menggunakan di tabel. Kemudian padding, ya. Padding ini properti yang digunakan untuk spasi, ya. Spasi antara teks dan garis. Ya. Kalau tadi ada P, kemudian ada bordernya. Nah, sekarang kita kasih jarak antara garis dengan teksnya. Nah, ini kita kasih padding ya. Padding itu nanti akan ada padding top,
padding left, right, ya, sama bottom. Artinya kita bisa ngasih jarak antara kiri, kanan, atas, bawah. Cuman kalau tidak kita definisikan seperti ini, artinya padding, dia akan berlaku umum, maka kiri, kanan, atas, bawah akan dikasih jarak yang sama, yaitu 30 pixel. Kecuali kita definisikan sendiri padding top seperti ini. Maka yang berjarak 30 pixel hanya yang jarak antara teks ke atas saja. Atau kita ganti left, itu berarti yang jarak ke kiri aja. Sedangkan yang lainnya akan normal. Kalau kita kosongi, maka dia akan berlaku ke semua. Dari sini ada pertanyaan? Belum? Oke, lanjut. Ada lagi? Silakan. Sejauh ini belum. Oke. Kemudian margin. Nah, kalau padding tadi, padding itu mengatur ukuran teks keluar, yang artinya dia berhubungan dengan teks dan garis. Kalau margin ini berkaitan dengan properti yang lain. Ya. Kalau kita bicara seperti ini, maka mengatur teks dan garis. Tetapi jika margin, dia akan mengatur baris ini dengan dunia luar. Mengatur baris dengan dunia luar. Itu margin. Diingat-ingat kalau padding dia mengatur ke dalam, kalau margin mengatur keluar. Kira-kira seperti ini. Margin ini mengatur ukuran antara satu elemen dengan elemen yang lain. Kita rubah jadi 10. Ini jaraknya seperti ini. Margin juga gitu. Margin bisa kita kasih seperti ini. Margin top artinya hanya berpengaruh ke atas. Jadi antara satu ini dengan yang ini. Kemudian kalau kita kasih left juga akan berlaku hanya untuk yang ke kiri. Nah, yang right juga gitu, yang ke kanan, kemudian yang bottom juga yang ke bawah. Kalau tidak, kita kasih aturan umum bahwa semuanya 10 pixel. Untuk margin dasarnya eksternal CSS selain memanggil di dalam satu file atau satu file yang berada di dalam satu folder, artinya CSS-nya berada di dalam folder yang sama, bisa juga memanggil URL yang berada di luar. Contoh, kita sudah mengetahui misalkan ada sebuah halaman website, dia bagus sekali. Kemudian kita ingin mengambil temanya atau mengambil stylenya, biar style kita hampir sama. Nah, ini kita bisa menggunakan link to external CSS. Biasanya penggunaan aplikasi dari link eksternal ini, apabila kita menggunakan sebuah software atau sebuah aplikasi yang sifatnya CMS, yang sifatnya dia sudah banyak digunakan. Kita tinggal mengganti temanya saja. Contoh yang pernah kita terapkan itu di OJS, ya. Open Journal System. Nah, Open Journal System itu kita bisa menerapkan CSS-nya ngambil dari CSS OJS yang lain. Kita tinggal panggil stylenya saja. Maka aturan di bawahnya atau aturan dari OJS-nya
halamannya akan mengikuti warnanya seperti apa, kalau ada link seperti apa, kalau menu seperti apa. Itu mengikuti dari link eksternal ini. Kalau seperti ini, berarti dia eksternal tetapi masih berada di dalam satu domain, masih di dalam satu alamat, tetapi berbeda folder. Nah, ini berbeda folder saja. Dia naik satu tingkat berada di dalam folder HTML. Kemudian kalau yang di bawah ini berarti file style.css berada di tingkat yang sama atau berada di folder yang sama tempat mendefinisikan HTML-nya. Oke. Yang kita pelajari barusan adalah mengenai bagaimana CSS ya, sambil belajar singkat mengenai penggunaan salah satu atau beberapa aturan CSS. Untuk mengujinya nanti silakan di exercise ya. Contoh seperti ini kira-kira dikasih apa ini? Yang ini dikasih apa? Yang ini dikasih apa? Yang ini dikasih apa? Ya, biar jadi warna kuning. Nah, nanti silakan dicoba sendiri. Oke. Ini sambil berpindah-pindah ya karena banyak yang baru masuk juga. Link kemarin sudah kita pelajari mengenai hyperlink. Kemudian yang ikut di independen pastinya sudah mencoba untuk melakukan link. Link itu bisa link ke halaman diri sendiri atau ke halaman yang lain, baik itu berada di satu folder, antar folder, atau bahkan di luar domain. Oke. HTML sintaksnya seperti ini. Contohnya seperti ini, kemarin sudah. Ini ada refreshing aja. Secara default ya, link ini akan mengikuti aturan dari semua browser ya, bahwa setiap link yang dia belum pernah diklik, link yang belum pernah diklik, dia akan berwarna biru dan bergaris bawah. Ini link secara umum ketika belum diklik. Tetapi jika dia sudah diklik, maka dia akan berganti, bergaris bawah dan berwarna ungu. Ya. Sedangkan link yang sifatnya aktif itu nanti dia berwarna merah, artinya sedang proses diklik itu nanti berwarna merah. Kita cek ya. Ini pernah kita kunjungi, makanya warnanya seperti ini. Ini sudah pernah diklik ya, jadi warnanya jadi seperti ini. Nah, kelihatan tadi waktu kita klik berganti warna ya. Nah, kelihatan warnanya merah. Nah, ini berarti kalau yang sedang aktif berwarna merah. Kalau pernah dikunjungi berwarna ungu seperti ini, kalau belum dikunjungi nanti warnanya seperti ini, bergaris bawah. Itu untuk link. Kemudian target ya, kemarin sempat saya singgung untuk target. Target itu kalau diklik larinya kemana? Nah, ini ada beberapa opsi yang secara default dia akan bersifat self. Ya. Dia akan menutupi Windows yang sekarang atau tab yang sekarang sehingga menggantikan alamat yang sekarang. Itu kalau self. Tampilannya akan menutupi tampilan yang saat ini kita buka. Kalau blank dia akan membuat
membuka new Windows atau tab. Kemudian parent ya, ini bermain dengan frame. Nanti kita definisikan frame, kemudian baru ketika klik akan mengganti yang isinya dari isi frame. Kemudian open the document in the full body of the Windows. Ini sama. Ini top, kalau kita klik dia akan membuka di awal halaman. Ini contohnya. Ini target blank. Target blank itu kalau kita klik dia akan lari membuka tab yang baru. Blank. Kemudian nanti silakan dicoba sendiri untuk yang parent, untuk yang top. URL itu ada absolute URL sama relatif URL. Ini kemarin kalau nggak salah juga sempat saya singgung. Bedanya hanya di folder ya. Absolute URL adalah menuliskannya dengan lengkap. Ini absolute URL. Artinya memang dia berada di luar dari domain kita. Maka menuliskannya harus secara lengkap, HTTPS, alamat tujuannya. Sedangkan yang relatif dia berada di satu folder dengan kita filenya atau berada di luar folder, masih di dalam satu alamat yang sama. Untuk link, kemudian link itu juga kita bisa kasih atribut ya, bisa berupa button juga, ya. Akan ada banyak perilakunya. Kita bisa kasih title, ya, title itu tujuannya memberikan informasi kepada user bahwa ini link apa sih misalkan ya. Visit your HTML tutorial, ini kalau kita sorot seperti ini akan menuju kemana? Ada keterangan go to W3 School HTML section. Ini fungsi dari title. Kemudian ini contoh lain dari absolute URL sama relative URL. Oke. Link color, kalau defaultnya tadi berwarna biru, kalau sudah pernah dikunjungi berwarna ungu, kemudian waktu diklik berwarna merah, ini juga bisa kita atur dengan menggunakan aturan warna link ya, dengan menggunakan CSS seperti ini. Linknya berwarna biru, ada backgroundnya transparan, text decoration none. Jika dia visited, artinya pernah dikunjungi, dia berubah jadi warna pink. Kalau sedang hover, hover itu artinya mouse kita berada di atasnya, dia berubah warna. Ketika aktif berwarna kuning. Contoh. Ini sesuai dengan aturan CSS-nya bahwa link akan berwarna hijau. Kemudian ketika visit nanti berwarna pink, hover. Nah, kita uji hover harusnya berwarna merah kalau kita hover. Kalau mouse kita berada di atasnya berwarna merah. Kalau kita klik nanti berwarna kuning. Setelah itu dia akan berwarna pink. Kita coba ya. Oke. Ini sudah dikunjungi, warnanya jadi pink. Ya. Ini lari ke sini. Dia linknya berupa link yang bersifat blank, membuka halaman baru. Ini kita bisa atur, tetapi banyak juga yang menggunakan aturan default ya, biar berwarna biru, ungu, dan merah ketika diklik. Bookmark ya, bookmark ini salah satu yang baru-baru ini juga sering ditemui di beberapa website yang sifatnya itu single page.
Single page itu artinya seluruh konten itu berada di satu halaman yang sama, cuman berbeda lokasi. Ada satunya di paling atas, di tengah, di bawah. Nah, ini bermain dengan bookmark ya. Nanti uji cobanya kita menggunakan bookmark ini untuk membuat sebuah halaman yang sifatnya statis ya. Ini nanti sebagai tugas UTS-nya yang kemudian nanti dilanjutkan sebagai tugas UAS. Tugas akhir yang kita coba kerjakan nanti. Bookmark di dalam HTML ini, misalkan kita membuat sebuah halaman website yang panjangnya panjang sekali. Panjangnya panjang sekali. Sama kayak kita membuat sebuah dokumen, kemudian di sana ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8. Nanti di bab 1 ada 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ya. Bookmark ini seperti kita membuat daftar isi. Kalau kita klik ya daftar isinya, maka akan langsung menuju kepada bagian tujuan yang kita tuju. Sama kayak daftar isi, kalau kita klik dia akan menuju ke bagian yang kita tuju. Ini sangat booming beberapa waktu yang lalu untuk sebuah aplikasi website single page ya. Misalkan untuk company profile, untuk promo, itu bisa menggunakan bookmark ini untuk membuat sebuah halaman website sederhana yang fungsinya memang single page ya. Bahasanya single page. Contoh ya, kita nanti akan menggunakan ID karena sifatnya kita sudah mulai belajar nanti mengenai CSS itu ada yang disebut kelas, ada yang disebut sebagai ID. Ya, untuk bookmark ini, link yang bersifat bookmark ini kita akan menggunakan ID. Masing-masing bagian kita akan terapkan ID yang berbeda-beda. Misalkan chapter 4 ya, kita kasih C4, kemudian linknya, ya, contoh linknya, nanti link seperti ini. Kita kasih pagar kemudian diikuti dengan ID yang mau kita panggil. Kalau ID-nya C4, maka kita panggil C4, contoh. Ini ada beberapa chapter ya. Ada beberapa chapter, ada chapter 1, 2, 3, 4 ya. Yang kita coba adalah chapter 4 sama 10. Kalau kita lihat ada sampai 23 chapter. Kita coba link, kita lompat ke chapter keempat. Kalau kita klik linknya, nah, dia akan langsung ke bagian yang ini. Kemudian chapter 10, dia akan langsung ke bagian yang ini. Meskipun kalau kita scroll, juga sama saja. Cuman ini sifatnya melompat. Ini bisa kita gunakan untuk single page, di mana menu-menunya nanti mungkin akan ada di atas seperti ini. Menu-menunya akan ada di atas, tinggal kita klik aja, nanti dia akan scroll ya. Kalau ini enggak kelihatan scroll ya, langsung ya, cepat kelihatannya. Ya. Tetapi kita bisa terapkan nanti animasi sehingga ketika kita klik 10, akan ada proses scroll ke 10. Atau animasinya bisa berbeda-beda. Nanti kita bisa terapkan yang berbeda. Ini untuk single page, sehingga dengan modal ini sebenarnya kita sudah bisa membuat sebuah HTML atau sebuah website statis dengan menggunakan HTML sederhana. Dari penjelasan ini kira-kira bisa dipahami? Kemudian nah,
targetnya nanti form, tapi kelihatannya saya coba perhatikan yang ini dulu, yang kelihatannya penting dan sering digunakan. Kalau image tadi sudah, sekarang tabel. Tabel kalau di Word ya kita biasa menggunakan insert tabel. Nah, ini contoh dari tabel. Setiap halaman page website aplikasi, terutama aplikasi itu pasti menggunakan tabel. Ini H1 HR ya, header dari tabel. Kemudian yang bawahnya adalah bagian-bagiannya. Skripnya mungkin secara sederhana bisa langsung kita terapkan seperti ini. Untuk memulai tabel, kita menggunakan kata kunci elemen yaitu table, diikuti dengan TR, jangan lupa ditutup, TR buka, TR tutup, di antaranya ada TD, ya TD, nanti kita coba ya, akan ada penjelasan mengenai call span sama row span. Misalkan nanti kita ingin gabung dua ini menjadi satu, misalkan company sama kontak itu jadi satu, kita cukup tulis satu seperti ini. Kemudian di bagian TH kita tambahi keterangan yaitu call span 1 mewakili 2 seperti ini. Jadinya seperti ini. Ya, kalau di Excel itu menggabung dua sel yang sama. Ini kalau tabel nanti kita bisa pelajari secara default ya. Tabel row itu TR ya, tabel row. Kemudian kalau sel itu kita pakai definisinya TD. Kalau tabel row itu adalah row-nya, TR, barisnya. Kemudian header itu menggunakan TH. Oke, sudah latihan. Kemudian border ya, ini yang sering dipakai. Secara default kalau kita tuliskan seperti ini, border, jadinya seperti ini. Untuk bisa menjadi satu garis kita menggunakan solid ya. Kalau kita solid nanti bentuknya jadi berbeda. Ini kalau stylenya seperti ini. Nanti ada perlakuan style yang lain yang kita bisa terapkan sehingga tampilannya jadi berbeda seperti ini ya. Ini border collapse, bentuknya seperti ini. Meskipun sama-sama solid black, tapi kita bisa atur ya. Dia mau single line atau double line. Kita juga bisa kasih warna. Backgroundnya warna apa? Ini TH sama TD-nya backgroundnya warna ini, warna heksadesimal. Kemudian bordernya kita kasih warna putih. Atau ingin membuat sebuah tampilan berbeda, bentuknya rounded ya. Isinya bentuknya seperti ini. Itu juga bisa sangat mungkin untuk bermain dengan garis dan bentuk. Ini contoh-contoh penggunaannya. Tinggal kita mau pakai yang mana, tidak saya bahas satu persatu. Kemudian tabel size, ini ukuran dari tabelnya bisa berupa width-nya. Width itu nanti bisa diterapkan di bagian tabel selnya. Ya. Kalau seperti ini tabelnya 100% ukurannya. Kemudian kita bisa ngatur ini. Nah, untuk jadi ingat, untuk desain tampilan website yang jadul zaman dulu banget ya. Setiap website itu dia mengikuti desain yang kaku
artinya ya bentuknya kotak seperti itu. Kemudian ada sisi kanan, sisi kiri, kemudian ada header, ada footer. Itu desain kaku yang website-website lama yang mungkin saat ini masih ada juga yang menerapkan seperti itu untuk implementasi di website instansi pemerintah atau website sekolah ya. Biasanya masih menggunakan HTML untuk membuat desain tampilannya, terutama menggunakan tabel. Biasanya masih seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada aturan, terutama ini sifatnya inline, berarti ini hanya berlaku untuk bagian ini saja. Meskipun nanti juga pasti akan berlaku untuk yang ini ya. Kita dengarkan azan dulu sebentar. Sambil yang punya pertanyaan silakan disampaikan di chat. Oke, lanjut. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Cukup bisa dipahami atau malah tambah pusing?
Sebelum saya lanjut, bisa dipahami, alhamdulillah. Kita coba lanjutkan sedikit. Oke. Ini untuk HTML terutama size, kemudian header tadi pakai HR ya. Nah, ini ada beberapa macam bentuk ya. Header itu bisa bentuknya modelnya di atas seperti ini, di samping atau samping kanan samping kiri seperti ini, seperti jadwal gitu ya. Kemudian ada pula yang modelnya seperti ini. Nah, pengaturannya seperti apa? Cek. Suara saya sudah masuk ya? Masuk Pak, masuk. Oke. Nya masih ke mute. Oke, nah seperti yang saya singgung tadi, nanti ada row span sama call span. Nah di sini kita coba lihat dulu header ya. Header itu pakai TH. Kalau ini tadi headernya modelnya di atas, nanti kalau model di samping seperti apa? Vertical tabel header. Sama saja sebenarnya. Kalau seperti di samping berarti yang sel pertama saja yang kita kasih TH. Nanti outputnya jadi seperti ini. Di samping TH-nya. Kemudian ada juga aturan mengenai rata teks ya. Rata teksnya secara default dia teksnya rata kiri. Kalau kita sudah definisikan TH secara default dia akan berada di tengah. Meskipun begitu kita bisa ngatur sendiri bahwa meskipun dia tabel head, kita juga bisa terapkan left, artinya dia tetap berada di samping kiri. Kita mau paksa tetap di kiri juga bisa. Multiple column ya seperti ini tadi sudah saya praktekkan dengan menggunakan call span. Call span ini bisa di bagian header, bisa juga di bagian isinya. Tapi yang paling sering adalah di bagian headernya. Biasanya implementasinya untuk apa? Implementasinya kalau dulu untuk membuat desain tampilan sebuah website menggunakan tabel, maka sangat berfungsi sekali penggunaan dari call span dan row span. Kalau saat ini mungkin lebih sering kepada tampilan laporan data ya, menggunakan row span atau call span. Kemudian caption ini hanya judul saja, tidak terlalu berfungsi secara signifikan. Kemudian padding ya, ini fungsi hampir sama dengan padding dan margin yang tadi kita bahas ya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat ini fungsinya padding. Padding itu tadi membuat jarak antara teks dan garis ya. Nah, seperti ini. Kalau teks hello dengan garisnya jaraknya berapa, itu kita menggunakan padding. Sedangkan spacing adalah spasi antara jarak garis ya, jarak garis yang terluar ini dengan jarak garis yang terdalam. Kalau yang ini
Ini gunanya spacing ya nanti. Nanti ada juga margin. Kalau margin nanti di level tabel yang dia akan membatasi ukuran atau jarak antara tabel dengan teks yang ada di luar tabel. Oke. Penulisannya seperti ini, nanti bisa sambil dipelajari. Ya, tadi ada padding top, bottom left sama right, sudah saya singgung. Kemudian spacing juga gitu, border spacingnya berapa. Oke, call span sama row span, ini tadi sempat saya bahas. Implementasinya seperti ini, misalkan kita buat tampilan seperti ini menggunakan call span, ini menggunakan row span, ini menggunakan call span, ini juga menggunakan gabungan call span sama row span. Ini asik kalau dibuat kuis ya, misalkan tampilan seperti ini, tabelnya, skripnya seperti apa gitu. Nanti silakan diuji coba sendiri-sendiri ya. Barangkali suatu saat saya kasih tes untuk bagaimana membuat tampilan seperti ini. Nah, skripnya seperti apa? Kemungkinan seperti itu. Ya, sambil mencoba mengasah kemampuan. Row span sama call span. Kemudian stylingnya ini mau buat warna-warni juga boleh. Kadang ada orang yang ketika kita membuat tabel itu kalau membaca biar mudah dikasih perbedaan warna antara baris yang genap sama baris yang ganjil. Nah, di sini menggunakan yang disebut sebagai child. Ya. Childnya itu mau pakai event atau mau pakai yang lain. Ya. Nah, ini kita bisa pakai style seperti ini sehingga khusus yang genap dia berwarna lain. Ini pewarnaan khusus untuk yang baris tertentu, kolom tertentu, atau mau buat silang seperti ini. Tergantung kebutuhan dan keinginan dari si pembuat. Mau buat laporan, mungkin kalau mau buat laporan sangat penting untuk menunjukkan ini pada tanggal berapa dan bulan apa. Nah, misalkan nanti ketemunya di sini berapa, itu tergantung kebutuhan dari penggunanya. Tabel grup ini berfungsi untuk memberikan aturan berbeda di dalam sebuah tabel. Nah, ini contohnya. Bagaimana kita membuat untuk yang bagian ini, yang kedua ini saja yang berbeda, yang lainnya ikuti aturan default ya. Kita bisa menggunakan call group ya. Call group kalau aturannya seperti ini, backgroundnya warna ini, span-nya ada berapa? Ada 2. Aturannya jadinya hasilnya seperti ini, khusus untuk yang ini akan berwarna lain. Ini kalau untuk grup. Kemudian list, saya rasa untuk list ini bisa dipelajari sendiri. Kemudian ini sama kayak kalau kita nulis di Word ya, ada penomoran. Ya, penomoran list itu ada yang angka, ada yang huruf, ada yang ABC, ada yang berupa titik, ada yang berupa lingkaran, macam-macam. Ini saya rasa cukup mudah dipahami, nanti silakan dipelajari. Yang mungkin akan saya bahas lagi adalah bagaimana blok inline, class, sama ID. Karena ini berkaitan dengan desain tampilan ke depan. Tapi sebelumnya saya coba bertanya dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tambahkan lagi
atau cukup ini dulu, nanti ditambahkan di pertemuan selanjutnya. Nanti kalau terlalu banyak tambah bikin pusing. Silakan masukannya. Mungkin ini dulu, Pak. Ini dulu ya. Oke. Mungkin nanti dipelajari dulu. Oke, mungkin sampai itu dulu. Berarti yang kita sudah pelajari adalah mengenai tabel, ya, mengenai tabel, kemudian order pewarnaan, kemudian link, ya, kemudian style, ya. Oke, untuk menguji coba ya, setelah ini coba saya buat semacam tugas untuk membuat sebuah tampilan tabel yang seperti ini. Ya, nanti skripnya seperti apa, nanti saya kasih warna-warna, kemudian hasilnya seperti apa. Kalau ada kesulitan, nanti kita bahas di hari Rabu. Ya, kalau di manajemen apakah ada? Kayaknya nggak ada ya mata kuliah independen ya di manajemen. Nggak ada, Pak. Ya, kalau mau ikut nanti boleh tetap ikut di hari Rabu ya. Linknya nanti bisa di-share di grup. Siap. Untuk sekedar latihan bersama. Saya coba buatkan contoh kasus. Oke, kelihatan di layar? Lihat, Pak. Oke, saya kasih gambaran dulu. Dulu itu bagaimana kalau kita membuat sebuah tampilan desain dari sebuah halaman website itu kita menggunakan tabel, ya, menggunakan tabel dengan aturan seperti ini. Nah, dengan aturan seperti ini. Ini dulu kalau kita membuat tampilan website seperti ini. Jadi yang ini itu kita khususkan, kita gabung ya, kita gabung kalau menggunakan tabel berarti untuk yang ini saya hapus. Bentar. Oke, nah biasanya di sini itu kalau zaman bahula, zaman dulu, ya ini isinya logo, kemudian di sini adalah menu-menu. Ya, mungkin sampai sekarang masih ada yang menggunakan tampilan seperti ini. Setelah ini saya tunjukkan ini ya beberapa website yang masih menggunakan tabel juga untuk desainnya. Kemudian ini biasanya sidebar. Sidebar itu yang isinya menu, kemudian di bawahnya mungkin ada tanggal, ada pengumuman, ada yang lain ya. Nanti ada di bawah seperti ini.
Ini biasanya ini sidebar, kemudian ini juga biasanya full atau mungkin ada aturan tersendiri di sini, ada misalkan nanti informasi apa di sini, sedangkan kontennya ada di tengah. Sedangkan yang paling bawah ini biasanya dia menggunakan aturan yang full ya. Full artinya hanya pinggirnya saja. Keliru. Nah, sebentar. Yang ini coba saya. Saya tambahkan garis bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini logo, kemudian menu-menunya, kemudian sidebar-nya, kemudian bagian bawah ini biasanya copyright ya. Copyright 2021. Nah, ini untuk footer ya, biasanya disebut sebagai footer. Dan yang atas ini disebut sebagai header. Yang atas disebut sebagai header. Ini header. Biasanya diisi logo, kemudian ini menu-menunya, ini sidebar-nya, ini kontennya. Kemudian ini bagian tertentu mungkin isinya iklan atau apa, atau sesuatu yang tidak berubah-ubah, tidak dinamis. Oke, nanti silakan diuji coba ya, diuji coba sendiri, membuat tampilan website seperti ini, ya. Ini dikasih ukuran width-nya adalah 200 pixel. Kemudian height-nya sesuai dengan ukuran gambarnya. Height-nya sesuai dengan height-nya gambar. Kalau ada yang baru masuk. Oke. Sesuai dengan height-nya gambar. Kemudian menu silakan didesain nanti menunya apa aja. Menu A, menu B, kemudian menu C. Kemudian sidebar ini bisa berupa informasi-informasi apa. Kalau ini height-nya 200, otomatis sidebar-nya juga 200. Kemudian konten, ini kita buat ukuran dari 200, setelah dikurangi 200, itu kira-kira kalau lebihnya tinggal kita lihat berapa persen. Kita ingin buat ini katakanlah 80% dari tampilan keseluruhan, kemudian ini adalah 20%. Tabel ini secara keseluruhan silakan dibuat untuk ukuran keseluruhan adalah 90%, artinya tidak sampai memenuhi layar dari laptop, jadi hanya terpakai 90%,
center berada di tengah. Kemudian sidebar yang ini 200 pixel, ini 80%, ini 20%. Ya. Artinya kalau seperti ini, berarti meskipun ini 100%, tetapi kalau dibandingkan dengan 100%-nya tabel, dia masih berapa persen gitu. Bisa jadi ini 30%, ini 70%, berarti 80% dari 70%. Ini 20% dari 70%. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, nanti silakan dicoba untuk membuat desain tampilan seperti ini. Saya simpen dulu biar nanti bisa saya coba upload di ini ya, Elina, biar jadi contoh. Desain web HTML tabel. Oke. Nah, saya coba kasih contohnya tampilan desain HTML tabel yang masih digunakan untuk ini ya, masih digunakan untuk desain website. Nah, kalau kita buka yang nasabahnya Bank BCA, pada klik BCA, Internet Banking. Nah, desain yang ini itu masih menggunakan desainnya HTML tabel. Bagaimana kita tahu? Kita coba klik kanan dari tampilan ini, kemudian view pixels. Ya. Dari view pixels kita lihat di sini masih menggunakan tabel, ya, dengan width-nya 723. Width-nya di 723, height-nya 520. Kemudian ada TR, ada TD, v-alignment top, ya. Ini masih manual semua, ya. Kalau kita mau iseng gitu, kita inspect elemen, kita mau ubah-ubah di sini juga akan ngefek ke sana. Nah, tabel ini misalkan 3723 tapi kita atur 100% misalkan. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Height-nya mungkin tidak 520, kita rubah 1024 misalkan. Kan berubah seperti ini. Nah, kalau kita ukur seperti ini. Semuanya kita bisa bermain-main ya. V-alignment top kita ganti right misalkan. Nah, itu nanti akan berpengaruh di tampilan yang ada di sini. Oke. Ini contoh tampilan yang masih menggunakan tabel. Saya tunjukkan sedikit nanti ya, bagaimana cara membuat desain yang menggunakan Photoshop, tetapi kayaknya tidak hari ini, karena waktunya akan sedikit mepet ya untuk hari ini. Saya buka pertanyaan aja, silakan yang mau bertanya. Sambil saya coba upload untuk file doc-nya tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan.
Berarti sidebar itu berada di dalam tabel berarti Pak ya? Sidebar berada di dalam tabel, benar. Berarti semua konten tersebut di dalam tabel TB gitu ya? Benar. Jadi Oh ya, baik. satu TD itu berfungsi untuk menyimpan konten. Maka dari itu pasti panjang dari sidebar itu sama dengan panjang dari konten. Oh ya, baik Oke. Pak. Terima kasih, baik paham Pak. Yuk. Sambil nanti kalau sudah selesai di desainnya, bisa diuji coba dengan menggunakan link yang sifatnya hyperlink tadi. Yang sifatnya bookmark ya, yang bisa lempar atau bisa geser ke bawah gitu. Oke, sudah saya share di Elina untuk contoh desain yang dari doc tadi. Nanti silakan digunakan sebagai acuan pembuatan tampilan desain HTML-nya. Oke, ada lagi yang bertanya silakan sebelum saya tutup. Pertemuan kali ini juga saya rekod, nanti silakan kalau mau diputar ulang bisa melihat di Elina linknya nanti. Oke, untuk desain webnya apakah menggunakan Word? Ya, silakan dibuat dulu di Word ya desainnya. Kalau tadi kan saya masih gambaran kasar, nanti silakan dibuat di Word untuk desain yang diinginkan. Ya, kemudian silakan diimplementasikan dengan menggunakan HTML berupa tabel. Tadi kan sudah ada contohnya call span sama row span. Ya, jadi format tabel tidak harus sama persis, nanti bisa saja sidebar-nya di sebelah kanan, ya, atau cuman ada sidebar sama konten, tidak ada yang satunya tadi. Saya perbolehkan, silakan bebas berkreasi. Logo mau ditaruh di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di tengah juga silakan. Atau mungkin header cukup hanya logo juga boleh. Untuk disesuaikan sendiri. Ya, itu Mbak Salsabila untuk jawabannya. Kemudian Mas Aziz, codingnya atau sekedar desain dan codingnya. Ya, berarti dari HTML, dari desain tabel yang ada di Word-nya tadi, silakan nanti dibuat coding HTML-nya, tabelnya. Itu oke. Ada lagi? Silakan. Yang manajemen bisa ngikutin? Oke, tidak ada lagi pertanyaan. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini, karena sebentar lagi juga mau habis waktunya. Semoga bahasan kita siang ini bermanfaat, dapat berguna ke depan, baik nanti sesuai dengan prodinya maupun lintas prodi, karena kita nggak pernah tahu ya peluang kita ke depan seperti apa. Bisa jadi orang manajemen tapi justru mahir untuk membuat web, atau bahkan anak sistem informasi nanti justru bekerjanya di bidang yang lain ya. Seperti itu. Saya hanya memberikan modal awal, nanti semoga dapat bermanfaat di kemudian hari. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, silakan yang mau izin live.